Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal pretest PBG 2020. Nah, langsung saja Bapak Ibu tanpa berlama-lama kita lanjutkan nomor 61. Nugroho membeli 3 kg jeruk dan 2 kg jambu dan ia harus membayar Rp16.000. Sedangkan Dewi membeli 6 kg jeruk dan 1 kg jambu dengan harga Rp26.000. Berapakah harga 10 kg jeruk dan 5 kg jambu? Ini kurang jambu ya. A. Rp30.000, B. Rp32.000, C. Rp40.000, D. Rp50.000. Nah, pembahasannya kita misalkan dulu jeruknya sama dengan X, jambunya Y sama dengan Y. Nah, dari pernyataan ini kita buat model matematikanya, yaitu 3X ditambah 2Y sama dengan 16.000. Ini persamaan yang kedua. 6X ditambah Y sama dengan 26.000. Terus kita mau mengeliminasi ya. Ini dikalikan 2, ini persamaan 1 kita kalikan 2, persamaan 2 kita kalikan 1, hasilnya 6X ditambah 4Y sama dengan 32.000. 6X ditambah Y sama dengan 26.000. Lalu kita kurangkan untuk mengeliminasi atau menghilangkan X nya ini. 6X kurangi 6X adalah 0. 4Y dikurangi Y sama dengan 3Y. 32.000 dikurangi 26.000 sama dengan 6.000. Y sama dengan 6.000 dibagi 3 yaitu 2.000. Y nya sudah ketemu. Y ini adalah harga jambu. Lanjut, kita mau mensubstitusikan Y ini ke persamaan 3X plus 2Y sama dengan 16.000. 3X ditambah 2, Y nya diganti 2.000 sama dengan 16.000. 3X ditambah 4.000 sama dengan 16.000. 3X sama dengan 16.000 dikurangi 4.000. 3X sama dengan 12.000. X sama dengan 12.000 dibagi 3 yaitu 4.000. Kita dapat harga jeruknya 4.000. Nah, yang ditanya adalah 10 kg jeruk dan 5 kg jambu. 10X ditambah 5Y sama dengan 10 kali 4.000 ditambah 5 kali 2.000. 10.000 kali 4.000 adalah 40.000. 5 kali 2.000 adalah 10.000. 40.000 ditambah 10.000 adalah 50.000. Jadi jawabannya yang D. Nomor 62. Perhatikan gambar ini, sudut ini. Jika besar sudut A adalah 70 derajat, maka besar sudut E adalah, nah, A dan E ini adalah sudut berpeluru. Sudut berpeluru itu besarnya 180. Caranya sangat mudah, yaitu 180 dikurangi A nya ini adalah 70. Jadi 180 dikurangi 70 adalah 110. Jadi jawabannya yang C. Nomor 63. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. 1. Mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. 2. Mempunyai diagonal yang saling tegak lurus. 3. Mempunyai sudut siku-siku. 4. Mempunyai 2 pasang sisi sejajar. Mempunyai sepasang sudut sama besar. Dari sifat-sifat dan nomor sifat layang-layang. Ini layang-layang adalah yang mana kira-kira sifat layang mempunyai 2 pasang sisi sama panjang? Betul ya, mempunyai diagonal saling tegak, betul. Mempunyai sudut siku-siku. Ini tidak, ini. Mempunyai 2 pasang sisi sejajar. Mempunyai sepasang sudut sama besar. Nah, ini jawabannya 1, 2, dan 5. Nomor selanjutnya 64. Hasil pencerminan terhadap garis X dari bangun di bawah ini adalah, nah, pencerminannya adalah melalui garis X yang miring ini, yaitu hasil pencerminan yaitu yang B.
Nomor 65. Novi mengendarai mobil dari kota Semarang menuju Blora dengan kecepatan 40 km per jam. Sedangkan Ima mengendarai mobil dari Blora menuju Semarang dengan kecepatan 60 km. Jika jarak kota Semarang dengan Blora adalah 125 km dan mereka berangkat pada pukul 7, maka pada pukul berapa mereka akan berpapasan? Yang ditanya adalah waktu berpapasan. Caranya adalah kita jumlahkan dulu, kecepatannya 40 ditambah 60 adalah 100 km per jam. Lalu rumus dari waktu adalah jarak dibagi kecepatan. 125 dibagi 100 adalah 1/4 jam atau 1 jam 15 menit. Nah, waktu berpapasannya adalah pukul 7 ditambah 1 jam 15 menit, yaitu pukul 8.15 menit. Jadi jawabannya yang B. Nomor selanjutnya 66. Data nilai siswa kelas 6 berturut-turut adalah 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7. Dari data tersebut berapakah mediannya? Median itu adalah nilai tengah. Nah, ini datanya, urutkan dari terkecil ke terbesar. Kita urutkan dulu, yaitu menjadi 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Karena median adalah ukuran yang membagi data menjadi dua bagian yang sama, maka 10 data tersebut kita bagi menjadi 2, menjadi 5 bagian di sebelah kiri dan 5 bagian di sebelah kanan. Nah, 5 di kiri, 5 di kanan. Tengah-tengahnya ini ya, tengah-tengahnya. Sehingga median antara 7 dengan 7 yaitu tetap 7. 7 ditambah 7 dibagi 2 yaitu 7. Jadi mediannya adalah C7. Nomor 67. Bus Transjakarta berisi penumpang berangkat dari terminal ke pasar. Di halte pertama turun 4 orang. Di halte kedua naik 2 orang sampai di pasar ternyata 15 orang. Berapa banyak penumpang yang naik pada terminal? Misalnya penumpang di terminal atau penumpang mula-mula adalah X. Maka X dikurangi 4 karena turun 4, ditambah 2 karena naik 4, sehingga menjadi 15 sama dengan 15. X min 4 ditambah 2 adalah min 2. X min 2 sama dengan 15. X sama dengan 15 ditambah 2, pindah ruas ini ya, sama dengan 17. Jadi banyak penumpang di terminal 17 orang. Jadi jawabannya yang A. Nomor 68. Suatu lapangan berbentuk persegi panjang dengan luas 120 meter persegi. Panjang lapangan tersebut adalah 12 m. Berapakah kelilingnya? Kita hitung kelilingnya. Diketahui adalah luasnya dan panjangnya, maka kita hitung dulu lebarnya. Panjang kali lebar sama dengan 120 karena rumus persegi panjang luasnya adalah P kali L. 12 panjangnya kita ganti 12 kali L sama dengan 120, maka L sama dengan 120 dibagi 12 sama dengan 10. Kita dapat lebarnya adalah 10 meter. K keliling sama dengan 2 kali P ditambah L. K sama dengan 2 kali P nya 12, L nya 10. K sama dengan 2 kali 22 sama dengan 44 meter persegi. 44 meter ya, enggak ada perseginya karena keliling. Jadi jawabannya yang D. Lanjut nomor 69. Suku keempat dan suku ke-9 suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 110 dan 150. Suku ke-30 barisan tersebut adalah, nah ini tentang suku. U4 sama dengan 110. Rumusnya adalah A plus 3B karena rumusnya adalah A plus N min 1B. 4 dikurangi 1 adalah 3. 3 kali B sama dengan 3B. A plus 3B sama dengan 110. U9 150. Maka A
ditambah 8B sama dengan 150. Dieliminasikan, dihilangkan A-nya dengan mengurangkan. A kurangi A0, 3B dikurangi 8B min 5B, 110 dikurangi 150 adalah min 40. B sama dengan min 40 dibagi min 5 adalah 8. Kita sudah mendapat B nya 8. Lalu B nya kita substitusikan ke A plus 3B sama dengan 110. A ditambah 3 kali 8 sama dengan 110. A ditambah 24, 3 kali 8 adalah 24 sama dengan 110. A sama dengan 110 dikurangi 24. A sama dengan 86. Rumus UN, kita buat dulu rumus UN nya. UN sama dengan A plus N min 1B. UN sama dengan A nya 86 ditambah N min 1, B nya 8. 86 ditambah dikalikan sifat distributif, N kali 8 adalah 8N, min 1 kali 8 adalah min 8. UN sama dengan 8N, 86 dikurangi 8 adalah 78. UN nya ini 8N min 78. Suku ke 30 yaitu UN kita masukkan ke sini ya, N nya 30. U30 sama dengan 8 kali 30 ditambah 78. U30 sama dengan 8 kali 30 adalah 240 ditambah 78 sama dengan 318. Jadi jawabannya yang B. Lanjut nomor 70. 4/3A kali AB per 2 sama dengan, nah ini 4 kali AB sama dengan 4AB, 3A kali 2 adalah 6A. Kita coret A nya ini dan 4 nya ini kita sederhanakan. 4 bagi 2 2, 6 bagi 2 adalah 3. Jadi jawabannya adalah 2B per 3. Nah itu yang A. Nomor 71. Ini soal tentang menerapkan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam konteks materi geometri. Geometri ini adalah bangun datar. Contoh soalnya, dari barisan geometri diketahui bahwa U3 sama dengan 4 dan U9 sama dengan 256, maka tentukanlah U12. Disuruh mencari U12. A 2048, B 2049, C 2047, D 2046. Diketahui U3 nya 4, U9 nya 256, ditanya adalah U12. Kita tentukan dulu rumus suku ke N. Barisan geometri ya, barisan geometri bukan aritmatika. Rumus UN nya adalah A kali R pangkat N min 1. Ini rumus UN dari barisan geometri. Dengan A suku pertama, R adalah rasio itu perbandingan. Kita menentukan rasionya dulu. R sama dengan akar dari U9 dikurangi U3, 256 dibagi 4. R sama dengan 9 kurangi 3 adalah 6. Akar 6 dari 64 yaitu 2. R nya kita dapatkan 2. Maka suku pertama adalah U3 nya tadi kan 4. U1 sama dengan, kita cari U1 nya 4 dibagi 2 kali 2. U1 sama dengan 4 dibagi 4 sama dengan U1 nya adalah 1. Suku pertamanya kita mendapatkannya adalah 1. Maka rumus barisan geometri barisan tersebut adalah UN adalah 1 kali 2 pangkat N min 1. Nah ini adalah rumusnya. Suku ke-12 adalah N nya kita ganti 12. U12 sama dengan 1 kali 2 pangkat 12 dikurangi 1. U12 sama dengan 1 kali 2 pangkat 11. U12 adalah 1 kali 2 pangkat 11 itu adalah 2048. 1 kali 2048 adalah 2048. Jadi jawabannya yang A. Nomor 72. Soal ini berkaitan dengan menerapkan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam konteks materi pengukuran.
Contoh soalnya, sebuah bak mandi diisi air mulai pukul 7.20 sampai dengan pukul 7.50 dengan debit air 10 liter per menit. Berapa liter volume air dalam bak mandi tersebut? Nah, ini diketahui pengisian air pukul 7.20 sampai 7.50, debit air 10 liter per menit. Ditanya adalah volume bak. Kita tentukan dulu waktunya. Pukul 7.50 dikurangi 7.20 adalah 30 menit. Menentukan volume. Rumus volume adalah debit kali waktu. Debitnya 10 liter per menit kali 30 menit. 10 kali 30 adalah 300 liter. Jadi volume air dalam bak mandi adalah 300 liter. Jadi jawabannya yang B. Nomor 73. Soal ini berkaitan menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam konteks materi statistika kelas 6 SD ini. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 7 siswa adalah 6,50. Ketika nilai satu orang siswa ditambahkan, maka rata-ratanya menjadi 6,70. Nilai siswa yang ditambahkan adalah titik A 9,10 atau 9,1, B 8,1, C 7,10, D 6,1. Nah, kita hitung dulu jumlah nilai rata-ratanya. Jumlah nilai rata-rata dari 7 siswa yaitu ini 6,5 kali 7 yaitu 45,5. Kemudian kita tentukan jumlah seluruh nilai dari 7 ditambah 1 siswa, maka kita hitung nilai jumlah nilai dari 8 siswa yaitu nilai rata-rata kali banyak siswa. 6,7 kali 8 jadi 53,6, sehingga nilai siswa yang baru ditambahkan dengan mengurangkan 53,6 dikurangi 45,5 yaitu 8,1. Jadi nilai siswa yang baru ditambah adalah 8,1 yang B. Nomor 74. Menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam konteks materi logika atau penalaran. Contoh soalnya, dari pernyataan berikut ini manakah yang merupakan ingkaran? Ingkaran itu kebalikan atau negatifnya dari pernyataan Jakarta ibu kota RI. A. Jakarta bukan ibu kota RI. B. Jakarta adalah ibu kota RI. C. Benar bahwa Jakarta ibu kota Jakarta. B. Benar bahwa Jakarta bukan ibu kota dari RI. Nah, ingkaran itu kebalikan dari suatu pernyataan. Jadi jawabannya yang A. Jakarta bukan ibu kota RI. Nomor 75. Bu Ani ingin mengajarkan kepada anak-anak kelas 1 tentang nilai tempat suatu bilangan, satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Media yang tepat digunakan Bu Ani dalam pembelajaran tersebut adalah A. Kartu bilangan, B. Blok Dienes, C. Loncat kata, D. Papan berpaku. Nah, kira-kira untuk mengajarkan materi tersebut yaitu menggunakan B. Blok Dienes. Lanjutnya 76. Mengklasifikasikan alat peraga dalam pembelajaran geometri dan pengukuran. Contoh soalnya, Pak Arif ingin mengajarkan cara mengukur luas halaman sekolah dengan satuan meter. Alat peraga yang sebaiknya digunakan supaya pembelajaran menarik adalah A. Pita garis bilangan, mistar tangga garis. B. Blok Dienes, mistar pita garis bilangan. C. Mistar uang logam blok Dienes. D. Tangga garis blok Dienes dan tangga garis. Yaitu jawaban yang paling tepat yaitu A. Pita garis bilangan, mistar tangga garis karena mengukur luas halaman. Nomor selanjutnya 77. Menentukan alat ukur dalam pembelajaran geometri dan pengukurannya. Contoh soalnya, ketidakpastian yang ada pada pengukuran tunggal ditetapkan sama dengan setengah skala terkecil dari alat ukur yang digunakan. Jika kita menggunakan mistar atau penggaris, maka ketidakpastiannya adalah sama dengan titik-titik A
0,0 cm, B 0,01 cm, C 0,1 cm, D 1 cm. Nah, menggunakan penggaris, nilai ketidakpastiannya yaitu 0,05 cm. Nomor 78. Memecahkan pembelajaran IPS SD. Diberikan kasus dalam pembelajaran, peserta dapat menyimpulkan pembelajaran dalam kasus tersebut. Contoh soalnya, Bu Fitri adalah guru SD Negeri 2 Sukamakmur. Mengajar di kelas, beliau memberikan pelajaran IPS dengan materi menceritakan pengalaman diri. Sebelum memulai pelajaran, anak-anak berbaris di depan kelas. Kemudian diperiksa kebersihannya, terutama kuku, tangan, dan telinga. Sambil diperiksa, anak masuk ke dalam kelas satu persatu. Anak-anak diajak berdoa dan kemudian mengucapkan salam. Sebelum memberikan materi, memberi motivasi kepada anak. Saya bertanya, siapa tadi yang tidak mandi? Anak-anak terdiam. Mari kita nyanyikan lagu bangun tidurku terus. Mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Kesimpulan dari pembelajaran IPS yang dilakukan Bu Fitri adalah: A. Guru kurang memotivasi anak dalam pembelajaran. B. Guru mengajak siswa bernyanyi untuk memotivasi anak. C. Anak-anak hanya diam saja saat diberi pernyataan dalam pembelajaran karena guru kurang memotivasi anak. D. Guru memberikan motivasi kepada siswa dalam pembelajaran. Nah, jawaban yang tepat yaitu C. Anak-anak hanya diam saja saat diberi pertanyaan dalam pembelajaran karena kurang memotivasi anak. Nomor 79. Menegaskan fokus utama kajian pembelajaran IPS SD. Diberikan kasus contoh. Hari Selasa, saat pelajaran IPS, Pak Sunarto akan memberikan materi pada anak-anak tentang silsilah keluarga. Waktu pelajaran adalah 2 kali 35 menit. Setelah mengutarakan tujuan yang akan dibahas hari ini, Pak Sunarto mengajukan pertanyaan pada para siswa untuk mengawali pelajaran. Anak-anak, tentunya kalian mempunyai keluarga di rumah kan? Iya Pak, punya, jawab semua siswa serentak. Coba kalian sebutkan siapa saja yang di rumah kalian yang masuk dalam anggota keluarga. Ada ayah, ibu, adik, kakak, kakek, nenek. Jawab para siswa bersahut-sahutan. Kemudian Pak Sunarto menempelkan bagan dan foto silsilah keluarga. Anak-anak mengamati sambil menyimak penjelasan dari Pak Sunarto. Sesekali Pak Sunarto melemparkan pertanyaan kepada siswa dan bertanya jawab dengan benar. Pak Sunarto mengakhiri penjelasan dengan memberikan pertanyaan pada siswa. Apakah kalian sudah mengerti semua tentang silsilah keluarga yang sudah Pak jelaskan? Tanya Pak Sunarto. Sudah Pak, jawab anak-anak serentak. Kalau masih ada yang kurang jelas atau bingung, anak-anak boleh bertanya. Tidak ada Pak, jawab anak lagi secara serentak. Pak Sunarto memberikan tugas kepada siswa agar dikerjakan sendiri-sendiri. Pak Sunarto yakin pasti nilai anak-anak memuaskan karena anak-anak berhasil menjawab pertanyaan yang tadi dilemparkan. Tugas yang diberikan juga sama dengan tugas yang disediakan Pak Sunarto, hanya saja diganti nama-nama dan bagian silsilah keluarga. Setelah semuanya selesai, pekerjaan dikumpulkan dan selesai dikoreksi. Ternyata hasil mengecewakan. Hampir 60% siswa mendapat nilai hasil evaluasi di bawah rata-rata. Apa kelemahan pembelajaran yang dilakukan Pak Sunarto? Kecuali di sini kecuali ya. A. Memakai metode pembelajaran terkesan masih bersifat konvensional, yaitu ceramah dan penugasan. B. Alat peraga kurang lengkap sehingga membingungkan siswa. C. Penyampaian materi kurang jelas. D. Guru sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Kira-kira jawaban yang tepat yaitu D. Guru sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Kecuali ya ini. Terus selanjutnya, membedakan pengenaan IPS dan ilmu sosial. Apa perbedaan antara ilmu sosial dengan ilmu pengetahuan sosial? Dilihat dari tujuan atau purpose. A. Ilmu sosial menetapkan kebenaran ilmiah sebagai fokus tujuannya, sedangkan pada ilmu pengetahuan sosial mengarah pada penanam BASK, behavior, attitude, skill, dan knowledge. B. Ilmu pengetahuan sosial menetapkan kebenaran ilmiah sebagai fokus tujuannya, sedangkan pada ilmu sosial mengarah pada penanaman BASK, behavior, attitude, skill, dan knowledge.
C. Ilmu-ilmu sosial adalah bersifat disipliner sesuai dengan kehidupan yang menjadi objek studi berdasarkan bidang ilmu masing-masing, sedangkan pada pendekatan ilmu pengetahuan sosial bersifat interdisipliner. D. Ilmu-ilmu sosial atau IIS diberikan tingkat perguruan tinggi atau universitas, sedangkan ilmu pengetahuan sosial diberikan di tingkat sekolah. Nah, perbedaannya yaitu D. Ilmu-ilmu sosial atau IIS diberikan di tingkat perguruan tinggi atau universitas, sedangkan ilmu pengetahuan sosial atau IPS diberikan di tingkat sekolah. Nomor 81. Mengurutkan ruang lingkup pembelajaran IPS SD. Ruang lingkup pembelajaran IPS SD yaitu A. Masyarakat, norma, budaya, waktu. B. Manusia, waktu, sistem sosial dan budaya, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. C. Manusia, kerja, nilai dan norma, peningkatan kesejahteraan. D. Masyarakat, kerja, perilaku ekonomi dan kesejahteraan, waktu. Nah, ruang lingkup IPS yaitu B. Manusia, waktu, sistem sosial dan budaya, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. 82. Mengklasifikasikan tujuan IPS dalam pembelajaran di SD. Apa tujuan IPS dalam pembelajaran di SD? A. Menolong siswa untuk mengembangkan bakatnya. B. Membantu siswa dalam menentukan cita-cita yang ingin diraihnya di masa mendatang. C. Menyediakan kesempatan kepada siswa untuk berekspresi lingkungan masyarakat. D. Memberikan kepada siswa pengetahuan tentang pengalaman manusia dalam kehidupan bermasyarakat pada masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, tujuan pembelajaran IPS yaitu D. Memberikan kepada siswa pengetahuan tentang pengalaman manusia dalam kehidupan bermasyarakat pada masa lalu, sekarang, dan masa akan datang. 83. Soal tentang menganalisis nilai kegunaan mempelajari sejarah bagi siswa. Contoh soalnya, bagi siswa mempelajari sejarah memiliki beberapa manfaat. Berikut yang bukan merupakan manfaat mempelajari sejarah bagi siswa yaitu A. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. B. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap landasan sikap yang akan ditempuhnya. C. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan. D. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau. Jawabannya yang paling tepat yaitu yang B. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap landasan sikap yang akan ditempuhnya. Nomor 84. Mengurutkan perkembangan sejarah di Indonesia. Contoh soalnya, bagaimana keadaan Indonesia setelah adanya perjanjian KMB? KMB adalah konferensi meja bundar. A. Indonesia terbagi menjadi 8 provinsi. B. Ibu kota negara Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. C. Indonesia menjadi negara serikat atau RIS. D. Irian Barat berintegrasi dengan Indonesia. Jawabannya yang paling tepat yaitu yang C. Indonesia menjadi negara serikat atau RIS. Nomor 85. Menjelaskan hubungan pembelajaran sejarah dengan antropologi. Diberikan soal kasus. Antropologi sebagai salah satu dari ilmu sosial memiliki kaitan dan sumbangan kepada ilmu sejarah, begitu juga sebaliknya. Dalam penulisan sejarah, sejarawan tidak jarang menggunakan teori dan konsep antropologi. Berikut konsep antropologi yang sering digunakan sejarawan kecuali A. Enkulturasi, B. Primitif, C. Folklore, D. Prasasti. Nah, antropologi itu merupakan ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Nah, konsep-konsepnya ada. Enkulturasi adalah proses mempelajari nilai dan norma kebudayaan yang dialami individu selama hidupnya. Primitif adalah sosial kebudayaan masyarakat atau individu tertentu yang belum mengenal dunia luar atau jauh dari keramaian teknologi.
Folklore adalah kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-menurun secara tradisional. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Nah, konsep antropologi kecuali berarti yang D, prasasti. 86. Menemukan makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Eko adalah siswa kelas 5 SD Bumi Pertiwi. Pada suatu hari, Pak Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Eko mendapat kelompok dengan Togar, Lucy, Intan, dan Ruli. Bagaimana sebaiknya sikap Eko? A. Eko bersedia satu kelompok dengan Togar karena Togar orang Batak sedangkan dia orang Jawa. B. Eko tidak bersedia satu kelompok dengan Ruli karena Ruli bukan teman dekatnya. C. Eko bersedia berkelompok dengan mereka karena mereka semua pandai. D. Eko bersedia berkelompok dengan siapapun karena semua adalah teman. Nah, sikap yang tepat Eko yaitu D. Eko bersedia berkelompok dengan siapapun karena semua adalah teman. 87. Menggali pengalaman butir-butir Pancasila. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Merupakan pengamalan Pancasila ke A1, B2, C3, D5. Nah ini kekeluargaan dan gotong royong yaitu sila ke D5. Nomor 88. Mengemukakan suku bangsa yang ada di Indonesia. Diberikan kasus salah satu suku bangsa di Indonesia. Contoh soalnya, bangsa Indonesia memiliki ratusan suku bangsa beserta adat dan budayanya. Masing-masing suku mempunyai keunikan tersendiri yang merupakan kekayaan budaya nasional. Berikut ciri-ciri salah satu suku yang ada di Pulau Jawa. Tidak diperkenankan menggunakan kendaraan untuk sarana transportasi. Tidak diperkenankan menggunakan alas kaki. Larangan menggunakan alat elektronik. Pintu rumah harus menghadap utara atau selatan. Suku tersebut adalah suku dengan ciri-ciri seperti ini yaitu suku A. Suku Asmat, B. Suku Bugis, C. Suku Baduy, D. Suku Dayak. Di Pulau Jawa ya kalau suku Dayak dan Bugis ini tidak mungkin. Jadi apalagi Asmat ini kan. Jadi jawaban yang tepat yaitu C. Suku Baduy. 89. Membuktikan potensi sumber daya alam di Indonesia. Diberikan soal kasus negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya yaitu timah. Daerah menghasilkan lebih dari 20% produksi timah putih dunia adalah A. Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep, B. Kepulauan Natuna, C. Pulau Bali, Lombok, Nusa Tenggara ini ya. D. Pulau Kalimantan. Nah, jawaban yang tepat yaitu A. Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep. 90. Merencanakan penggunaan ICT dalam pembelajaran IPS SD. Pada pembelajaran IPS kelas 5 dengan materi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, Pak Ridwan ingin menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah diingat serta dimengerti oleh anak didiknya. Media yang harus digunakan Pak Ridwan adalah A. Video, B. Slide, C. Koredor, D. Radio. Nah, yang tepat yaitu A. Video. Video tentang sejarah. 91. Mempelajari sejarah setiap masyarakat menjadi lebih baik. Pernyataan tersebut adalah manfaat mempelajari sejarah dalam hal A. Sejarah dapat memberikan kesenangan dan kegembiraan. B. Sejarah dapat digunakan sebagai pedoman bagi suatu bangsa. C. Sejarah dapat dijadikan sebagai profesi. D. Sejarah dapat mengetahui kejadian masa lampau. Nah, jawaban yang tepat yaitu yang B. Sejarah dapat digunakan sebagai pedoman bagi suatu bangsa karena di sini setiap masyarakat menjadi lebih baik. 92. Apakah persamaan hubungan antara sejarah dengan antropologi? A. Menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya. B.
B. Keduanya menunjukkan proses yang mencakup keterlibatan para pelaku. C. Terlibat dalam faktor-faktor eksternal yang bersifat sosiologis. D. Berorientasi terhadap pandangan hidup para pelakunya. Nah, hubungan sejarah dan antropologi yaitu A. Menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya. 93. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa, ras, agama, dan kepercayaan yang semuanya diikat dalam satu pedoman Bhinneka Tunggal Ika dengan lambang negara Garuda Pancasila. Kedua hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Negara Nomor A UU Nomor 15 Tahun 2006, B UU Nomor 17 Tahun 2006, C UU Nomor 24 Tahun 2009, D UU Nomor 39 Tahun 2009. Jawaban yang paling tepat yaitu yang C UU Nomor 24 Tahun 2009. Nomor 94. Kekayaan sumber daya alam Indonesia telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia. Sebagian lainnya masih berupa potensi yang belum dimanfaatkan karena berbagai keterbatasan. Sesuai perkembangan zaman, langkah yang tepat bagi kita untuk mengolah potensi sumber daya alam yang ada yaitu A. Mengolah sumber daya yang ada dengan mendatangkan tenaga kerja asing. B. Mengekspor sumber daya yang masih berupa bahan mentah. C. Mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk mendapatkan pembelajaran dan pelatihan. D. Mengelola sumber daya yang ada dengan teknologi canggih. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yaitu yang C. Mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk mendapatkan pembelajaran dan pelatihan. 95. Lingkungan di sekitar terbagi atas dua macam, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan, di mana keduanya memiliki manfaat dan tujuan yang sama, yaitu A. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, B. Melestarikan lingkungan masyarakat, C. Sebagai sumber pengetahuan dan teknologi, D. Sebagai sumber kekayaan alam. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu yang A. Untuk memenuhi kebutuhan manusia. 96. Di bawah ini yang bukan termasuk gejala alam biotik. Biotik itu berarti makhluk hidup. A. Metamorfosis, B. Fotosintesis, C. Penyerbukan, D. Erosi. Jawaban yang tepat yaitu erosi. 97. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik setelah kelahiran atau penetasan. Di bawah ini adalah serangga yang tidak mengalami metamorfosis, yaitu A. Belalang, B. Nyamuk, C. Lalat, D. Semut, yaitu yang D. Semut. Katak mengalami metamorfosis sempurna dalam perkembangannya pada fase berudu, bernapas menggunakan A. Trachea, B. Paru-paru, C. Insang, D. Kulit, yaitu dengan C. Insang. Nomor 99. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, salah satunya adalah dengan melakukan reboisasi atau penghijauan dengan tujuan A. Memperindah susunan kota, B. Menjaga tanah dan mencegah erosi, C. Memperoleh kayu yang berlimpah, D. Meningkatkan pendapatan. Nah, tujuan dari reboisasi yaitu mencegah tanah dan mencegah erosi, menjaga tanah dan mencegah erosi. 100. Limbah atau sampah terpisah menjadi sampah basah dan sampah kering. Hal yang paling tepat untuk mengatasi limbah sampah kering adalah A. Dibakar habis, B. Didaur ulang, C. Dikubur di dalam tanah, D. Dibiarkan di tempat terbuka. Nah, jawaban yang tepat yaitu B. Didaur ulang. Nah, demikian Bapak Ibu untuk latihan soal pretest PBG kali ini. Semoga Bapak Ibu guru dipermudah dalam mengikuti pretest PBG 2020 dan lulus dengan nilai yang memuaskan. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.